Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya. Allah izinkan kita berkumpul di masjid yang mulia ini, serta bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaat beliau lah yang nanti kita harapkan di yaumil akhir nantinya. Semoga kita diakui oleh salah satu dari hamba-hambanya taat kepada beliau dan perintahnya serta menjalankan sunnah-sunnah beliau. Para asatidz, para alim yang kami muliakan, dan juga kepada orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi hari ini Allah beri kita kesempatan untuk senantiasa selalu memperbaiki diri kita, bermuhasabah dan memperbaiki amalan kita dari hari ke hari, dengan harapan semakin hari semakin bertambahnya umur kita akan semakin taatlah kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kuntum khaira ummat, kalian adalah sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yakni menyuruh atau menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang untuk orang berbuat kemungkaran. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yakni berdakwah kebaikan, saling mengajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah itu dengan tangan kalian. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu sekiranya dengan tangan kita, maka rubahlah dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau tidak bisa lagi dengan lisan, maka ingkarilah perbuatan kemungkaran tadi dengan hati kita. Wa dzalika adhaful iman, maka yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Kata Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah, kisah ini terjadi di Jawa Tengah, tepatnya berasal dari dusun Legetang namanya. Mungkin ada bapak-bapak mungkin dari Jawa Tengah, mungkin kisah ini masyhur. Terjadi pada tanggal 17 April 1955. Apa yang terjadi? Pada saat itu ada sebuah desa namanya dusun Legetang ini hilang dalam satu malam. Apa yang terjadi? Ternyata di dusun ini terjadi kemaksiatan yang merajalela. Pada malam itu
Ada kemaksiatan yang amat besar. Ada perjudian, minum-minuman arak, perzinaan, dan segala macam lain kemaksiatan lainnya, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, pada malam itu turun hujan lebat. Turun hujan yang sangat lebat pada malam itu. Tidak pernah terjadi hujan yang sangat lebat kecuali pada malam itu. Terjadi petir, terjadi guntur yang sangat hebat. Maka pada hari 17, pada tanggal 17 April 1955, pas terjadi dentuman tersebut, pagi harinya masyarakat sekitar Dusun Legetang heran, kaget. Kenapa? Karena ternyata pucuk dari Gunung Dieng itu sudah melompat ke bawah. Menimpa semua penduduk Dusun Legetang. Sekitaran 332 orang dari Dusun Legetang, orang asli Dusun Legetang, dan 19 orang dari dusun tetangga mati tertimpa ujung Gunung Dieng. Dan kisah ini kisah nyata, tidak dongeng semata. Kisah ini tercatat oleh sejarah. Ternyata kenapa? Ternyata setelah ditelusuri di Dusun Legetang ini mereka tidak mengamalkan tanhauna 'anil munkar. Tidak menyuruh amar ma'ruf nahi munkar, tidak saling amar ma'ruf nahi munkar. Buya Hamka mengartikan sabda Rasulullah tadi, man ra'a minkum munkaran. Buya Hamka mengartikan tersebut yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, falyughayyiru biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu. Itu kata Buya Hamka itu ditujukan kepada para penguasa. Jadi kepada para penguasa yang mempunyai kekuasaan, yang masih punya kekuasaannya dengan tangan-tangannya, yang punya jabatan, maka rubahlah suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan itu dengan tangannya. Buat peraturan-peraturan yang bisa mengangkat izzah Islam, mengangkat kemuliaan Islam. Itulah yang dikatakan oleh Buya Hamka. Yang selanjutnya, fabilisani. Kalau tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan, maka rubahlah dengan lisan kalian. Kata Buya Hamka, hadis ini ditujukan kepada para alim, kepada orang-orang yang punya ilmu. Maka wajiblah bagi dia untuk menyampaikan walaupun satu ayat, balighu walau ayat. Maka sampaikanlah walau satu ayat. Apa yang kita tahu maka sampaikan. Ditujukan kepada para alim. Makanya ketika diamnya para alim merajalela kemaksiatan. Yang ketiga, fa illam yastati' fa biqalbi. Kata Buya Hamka ini ditujukan kepada orang-orang awam yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya ilmu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka tugas dia, kewajiban dia adalah mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Mengingkari perbuatan yang berdosa itu adalah semua pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingkari dalam hati kita. Kalau kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya ilmu untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka setidak-tidaknya ingkari hal tersebut dalam hati kita. Wa dzalika adhaful iman. Maka apabila masih ada rasa ingkar di hati kita, bahwa ketika misalnya ada orang berboncengan, ada orang berjudi, ada orang mengumpat, menggibah, masih ada rasa ingkar di hati kita, oh ini gak benar perbuatan ini, perbuatan ini salah, maka dalam hati kita berarti masih ada iman. Tetapi ternyata kalau orang membuat kemaksiatan yang lain, orang berjudi kita diam aja, orang mengumpat, orang segala macam kemaksiatan yang lainnya kita diam saja. Ada orang mencuri, ada orang korupsi, kita diam-diam saja, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka ditakutkan
Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, salah seorang imam mazhab, salah seorang murid dari pengikut mazhab Imam Hambali mengatakan, wadzalika adhaful iman. Kalau tidak ada yang tiga ini, maka kata Imam Ibnu Rajab, ditakutkan bahwa tidak ada lagi iman dalam hatinya. Ditakutkan tidak ada lagi dalam iman dalam hatinya. Jika dia melihat suatu kemungkaran, kemaksiatan, tidak merasa apa-apa, biasa-biasa saja. Ada kemungkaran, kemaksiatan di depannya, dia biasa-biasa saja. Tidak merasa apa-apa dengan apa yang terjadi. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ditakutkan bahwa telah hilang iman dalam hatinya. Maka marilah kita selalu memperbaiki diri kita. Kalau kita punya kekuasaan, punya kemenangan, kita gunakan kewenangan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah suatu saat nanti segala apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana jabatan yang dulu kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di mana ilmu yang dulu Allah titipkan kepada kita? Apakah kita mengangkat izzah Islam? Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Pada intinya, apa-apa yang kami sampaikan adalah pengingat bagi diri kami pribadi. Ini adalah pengingat bagi diri kami dan umumnya untuk kita semua. Marilah kita sama-sama beramal ma'ruf nahi munkar. Sama-sama menyuruh kebaikan dan melarang kepada keburukan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekhilafan itu datang daripada diri kami yang penuh dengan kebodohan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.